Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serasa. 100 tahun perjalanan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia merupakan babak pembuktian bahwa keimanan sejati wajib berbuah pada aksi kemanusiaan dan juga persatuan tentunya. Ya, sebuah cerminan sempurna ya dari Islam yang bawa rahmat bagi seluruh alam. Wah. Nah, refleksi 100 tahun perjalanan ini terangkum dalam penyelenggaraan Jalsah Salanah 2025, di mana ini adalah sebuah pertemuan tahunan yang bukan sekedar ritual internal, tetapi juga telah menjadi panggung nyata untuk memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian di tengah keberagaman bangsa. Nah, dalam laporan utama malam ini, kami akan memperlihatkan bagaimana Jalsah Salanah yang berlangsung serentak dari Jumat hingga Minggu 5-7 Desember 2025 di 22 titik di Indonesia. Menunjukkan empati yang tertinggi ketika jemaat Sumatera Barat misalnya dengan tulus memilih untuk menunda acara akbar mereka demi menolong korban bencana. Nah, pemirsa, Anda akan menyaksikan siapa saja tokoh penting mulai dari pejabat kementerian hingga Komnas Perempuan yang hadir di Jalsah untuk mengapresiasi kontribusi jemaat. Begitu juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga hak-hak sipil dan persatuan negara. Malam ini dalam Serasa episode ke-12 kami akan hadirkan laporan eksklusif yang mengupas semangat Jalsah Salanah 2025. Jadi tetaplah bersama kami sampai ke akhir berita ini karena inilah laporan persatuan, pengorbanan, dan pengabdian dari seluruh penjuru Indonesia. Kita buka dengan laporan utama yang menegaskan bahwa komitmen kemanusiaan adalah prioritas tertinggi dari Jemaat Ahmadiyah. Puncak pertemuan tahunan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Jalsah Salanah 2025, digelar serentak di 22 lokasi di seluruh negeri pada Jumat hingga Minggu 5-7 Desember 2025. Melalui siaran pers, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, STMT, secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera. Beliau menyerukan kepada seluruh anggota Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk turut serta memberikan donasi dan dukungan nyata bagi para korban bencana. Sebagai bentuk penghormatan, Jalsah Salanah yang seharusnya diadakan di satu titik di Sumatera Barat diputuskan ditunda. Lebih jauh, semua persiapan konsumsi acara Jalsah di Sumatera Barat diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk empati dan kepedulian. Secara keseluruhan, acara akbar ini dihadiri lebih dari 20.000 peserta Muslim Ahmadi dan ratusan tamu non-Ahmadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Jalsah berjalan aman dan tertib. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jalsah Salanah Indonesia dapat berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 7 Desember di 23 lokasi. Hanya ada satu lokasi yang tidak bisa kita laksanakan, mengingat di lokasi tersebut tengah terjadi bencana. Dan tentunya tidak elok atau tidak bijak juga apabila kita menyelenggarakan Jalsah sementara lingkungan sekitar tengah mengalami berduka, yaitu lokasi Sumatera Barat. Secara umum, pelaksanaan Jalsah di 23 lokasi lainnya berlangsung dengan hikmat dan lancar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia-Nya sehingga Jalsah Salanah di seluruh lokasi tersebut dapat berlangsung hingga akhir hari Minggu nanti sesuai dengan jadwal dan rencana dari panitia. Pesan pengorbanan dan solidaritas yang disampaikan oleh Amir Nasional ini adalah inti dari Tasyakur 100 tahun. Semangat ini tidak hanya berhenti pada ibadah internal tetapi juga menjadi panggung penting untuk merawat harmoni kebangsaan. Selanjutnya kami akan sajikan profil siapa saja tokoh nasional dan lokal yang memberikan dukungan langsung di lokasi utama kita di Gondrong, Tangerang. Kehadiran mereka membuktikan mengapa Jalsah Salanah berhasil menjadi simbol persatuan dan penerimaan sosial. Ruang dialog yang terbuka itu terbukti jelas banget di Gondrong ya, kota Tangerang tentunya, yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan Jalsah Salanah 2025. Sejumlah tamu nasional dan tokoh masyarakat lokal menghadiri Jalsah 2025 termasuk Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam Dedi Slamet Riyadi serta staf khusus Menteri Dalam Negeri Apep Fajar Kurniawan. Kehadiran para tokoh di hari pertama pembukaan Jalsah Tasyakur memperkuat pesan kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama.
Selain pejabat nasional, tamu lokal juga hadir, seperti Ketua PCNU Kota Tangerang, Haji Ahmad Kafi, dan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang, Haji Midyani. Ketua PCNU Kota Tangerang menegaskan bahwa hubungan harmonis antar warga Gondrong sudah terjalin sejak lama dan mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kerukunan. Ketua GP Ansor menekankan pentingnya melihat persamaan antar sesama Muslim, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Amir Nasional Bapak Zaki Firdaus Syahid turut menyampaikan pesan tanggung jawab moral kepada seluruh anggota jemaat untuk berjuang dengan pengabdian demi kemajuan jemaat. Masih dari Tangerang, kehadiran Komnas Perempuan membawa penegasan tentang hak konstitusional Jemaat Ahmadiyah sebagai warga negara di tengah pentingnya peringatan Tasyakur 100 tahun kita. Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2025-2029, Dahlia Madani turut hadir dalam konvensi tahunan Jalsa Salanah 2025 di Tangerang pada Sabtu 6 Desember 2025. Beliau hadir untuk memberikan ucapan peringatan Tasyakur 100 tahun Ahmadiyah Indonesia dan menyoroti hak-hak sebagai warga negara. Dahlia Madani menegaskan bahwa Forum Jalsa Salanah merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara wajib memberikan hak tersebut tanpa diskriminasi. Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada Jemaat Ahmadiyah atas kontribusi sosial kemanusiaan dan sikap istiqomah pada kebangsaan dan cinta tanah air selama menghadapi berbagai pembatasan. Sikap ini menurut Komnas Perempuan dapat dijadikan keteladanan dan memahami penerapan hak asasi manusia. Komnas Perempuan menunjukkan komitmennya untuk terus memastikan hadir dalam setiap kegiatan Jalsa Salanah, guna memberikan jaminan terhadap pelaksanaan ajaran agama setiap warga negaranya. Penegasan Komnas Perempuan tentang hak warga negara memberikan semangat yang membangkitkan jemaat di seluruh pelosok negeri. Semangat Tasyakur 100 tahun ini pun terasa sangat kuat di daerah. Kini kita menuju ke Krucil, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk menyaksikan bagaimana Jalsa Salanah di sana mampu menyatukan ratusan peserta dari 3 provinsi sekaligus yang menunjukkan semangat banget ya, tingginya semangat peningkatan keimanan. Di Krucil, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jalsa Salanah 2025 resmi dimulai pada Jumat 5 Desember 2025. Anggota yang memenuhi Masjid Al-Husna berjumlah sekitar 900 orang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur. Tujuan mereka menempuh jarak yang jauh adalah untuk meningkatkan standar ketakwaan. Pembukaan Jalsa Salanah 2025 disiarkan secara langsung dari pusat. Amir Nasional membacakan amanah dari pimpinan spiritual Muslim Ahmadiyah Internasional. Pesan tersebut menekankan kewajiban setiap Muslim Ahmadi untuk berjuang dengan pengabdian dan komitmen memasuki abad kedua jemaat. Sesi pembukaan turut menghadirkan 3 ceramah tematik tentang baiat, persatuan dalam jemaah, keteladanan Rasulullah SAW, dan penyelesaian konflik. Kuatnya persatuan internal yang ditunjukkan di Banjarnegara ini sangat sejalan dengan Islam yang penuh cinta, menuntut jemaat untuk menjangkau semua pihak ya. Oke, dari Jawa Tengah kita bergeser ke Garut, Jawa Barat, di mana kami akan menyajikan laporan mengapa Jalsah di sana justru begitu spesial dengan kehadiran dan dukungan tulus dari tokoh-tokoh lintas agama setempat. Jalsah Salanah di Garut begitu spesial karena acara yang berlangsung serentak pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2025 dihadiri dan mendapat apresiasi dari tokoh lintas agama dan unsur masyarakat setempat. Welman Butar-Butar dari FKKG memuji kekuatan doa dan semangat moderasi Ahmadiyah yang tetap bertahan di tengah penolakan. Beliau juga menegaskan Piagam Madinah menjadi teladan perlindungan bagi setiap pemeluk agama. Dr. Khotijah Fanaki dari Fatayat NU menegaskan dukungan terhadap nilai kemanusiaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan prinsip Love for All, Hatred for None. Bapak Ali, RW Nyalindung, menyampaikan bahwa warga Ahmadiyah dikenal karena sikap baik dan ketekunan ibadah. Apresiasi dari tokoh lintas iman di Garut membuktikan bahwa prinsip love for all, hatred for none sangat diterima luas. Semangat ini sangat baik ya dan perlu sangat ditanamkan sejak usia dini. Dan kami akan menyajikan bagaimana Jalsa Salanah kali ini juga berhasil menjadi arena edukasi yang menyenangkan bagi generasi penerus di Garut dengan puluhan anak Ahmadi yang mengasah otak sambil beribadah. Di Masjid Nasir, Garut, puluhan anak Ahmadi mengikuti rangkaian kegiatan Jalsa Salanah Nasional 2025 dan melatih kemampuan berpikir melalui aktivitas yang kreatif.
Acara ini digelar pada hari Jumat 5 Desember 2025. Sekitar 80 anak hadir dari 10 cabang. Panitia menjaga fokus anak-anak dengan menyediakan berbagai alat edukatif seperti puzzle, origami, dan aktivitas menggambar. Puzzle menjadi yang paling diminati karena membantu melatih kemampuan berpikir dan kerjasama. Semangat kebersamaan terlihat kuat di mana sebagian peserta menginap di masjid demi mengikuti rangkaian jalsah hingga hari ketiga. Nilai-nilai kooperatif yang ditanamkan sejak dini berujung pada pengorbanan di atas kepentingan pribadi. Nah, ini adalah manifestasi tertinggi dari empati yang sejati yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Dari Garut kita kembali ke Sumatera Barat untuk menyaksikan bagaimana jemaat Ahmadiyah rela menunda acara setahun sekali ini demi membagikan 500 paket nasi kepada korban bencana. Jemaat Ahmadiyah di Sumatera Barat membuat keputusan yang sangat mulia untuk menunda total pelaksanaan Jalsa Salanah 2025 demi fokus pada aksi solidaritas kemanusiaan. Mengingat Sumatera Barat dilanda bencana banjir dan longsor hingga menjadi status darurat bencana diberlakukan. Pada Jumat 5 Desember 2025, jemaat membagikan 500 paket nasi di wilayah terdampak, yaitu Jalan Guwo, Kelurahan Keranji, dan Kampung Lapai, Kota Padang. Lurah Sawahan Dodi Chandra mengapresiasi kepedulian jemaat Ahmadiyah, menekankan bahwa segala bentuk bantuan adalah demi bangsa dan negara. Langkah jemaat Ahmadiyah Sumatera Barat ini membuktikan bahwa kemanusiaan ditempatkan di atas segala kepentingan. Pengorbanan jemaat Sumatera Barat demi kemanusiaan adalah fondasi bangsa. Dan semangat tasyakur 100 tahun ini, semangat syukur ini juga dirasakan oleh ribuan peserta di Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Kami akan sajikan bagaimana Jalsa Salanah di sana meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi ribuan peserta yang datang dalam rangka merayakan 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jalsah 2025 di Tasikmalaya berpusat di Wanasingrat dan Nagrak. Acara ini resmi dibuka pada Jumat 5 Desember 2025 dan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah dan wilayah di Tasikmalaya dan sekitarnya. Rangkaian acara dimulai setelah sholat Jumat dengan pengibaran bendera Jemaat Ahmadiyah. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid dalam sambutannya menekankan rasa syukur atas terselenggaranya jalsah menjelang genap 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah berdiri di Indonesia. Beliau juga menyampaikan amanat huzur mengenai pentingnya pengabdian dan komitmen anggota jemaat dalam menyongsong abad berikutnya. Salah seorang peserta, Mina Ratna Nur Farida, mengaku sangat senang dan antusias bisa mengikuti jalsah yang bertepatan dengan perayaan seabad ini. Antusiasme tinggi di Tasikmalaya menjadi modal semangat untuk abad kedua Jemaat Ahmadiyah. Totalitas yang serupa juga ditunjukkan di ujung barat Indonesia. Dari Jawa Barat kita menuju ke Batam ke Kepulauan Riau. Mari kita saksikan siapa saja yang hadir dan bagaimana Jalsa Salanah di sana dapat berjalan hikmat dengan partisipasi peserta hingga hari terakhir. Jemaat Muslim Ahmadiyah Bandung telah menyaksikan Jalsa Salanah di Masjid Mubarak, Bandung. Bagaimana acara yang bertepatan dengan peringatan 1 abad ini dapat berjalan aman dan lancar selama 3 hari yaitu 5-7 Desember 2025. Anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah di Bandung melakukan pendekatan dan dialog yang intensif dengan berbagai tingkat kepolisian. Ketua Aftar Jalsa Salanah Wilayah Bandung Raya, Dr. Andes Pangerso Agung, mengungkapkan bahwa meskipun keamanan menjadi tantangan utama, upaya dialog berhasil membangun pemahaman dan dukungan penuh. Keberhasilan koordinasi ini yang bahkan dikunjungi oleh Direktur Intel Polda menjadi kunci kelancaran acara dan wujud rasa syukur atas pertolongan Allah Ta'ala. Acara ini dihadiri 817 jemaat dan sekitar 20 tamu undangan dari kepolisian, KUA, organisasi lintas iman, dan tokoh masyarakat. Keberhasilan dialog di Bandung Raya menegaskan bahwa persatuan ini dapat dicapai melalui komunikasi dan diskusi yang konstruktif terus terjadi di ibu kota. Kali ini kita beralih ke Jakarta, di mana Jalsa Salanah di sana menjadi ruang diskusi yang begitu penting. Mari kita saksikan mengapa tokoh muda hingga akademisi ikut datang untuk mengapresiasi ketahanan Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia yang sudah mencapai 100 tahun. Jalsah Salanah Jakarta 2025 yang digelar pada tanggal 5-7 Desember mendapat sambutan yang begitu positif dari berbagai tokoh muda.
Iqbal Suryansyah dari Ma'arif Institute dan Tuan Guru Hasan dari Setara Institute turut menghadiri acara tersebut. Tuan Guru Hasan menyatakan bahwa Ahmadiyah memberikan pelajaran berharga karena tetap menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia meskipun menghadapi diskriminasi. Iqbal Suryansyah menilai kondisi diskriminasi terjadi karena masih adanya kelompok yang menolak perbedaan. Tuan Guru Hasan menyarankan peningkatan perjumpaan lintas komunitas. Sementara Syamsul Alam Agus dari Yayasan Satu Keadilan mendorong langkah hukum baru terkait regulasi yang kerap disalahartikan. Mila Muzakar, pendiri Generasi Literat, menilai bahwa warga Ahmadiyah sama seperti warga Indonesia lainnya, menjunjung kearifan lokal dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Apresiasi dari tokoh muda dan akademisi di Jakarta menunjukkan pengakuan terhadap peran jemaat di tengah-tengah tantangan. Semangat pengorbanan dan persaudaraan ini bahkan mendorong peserta untuk menempuh jarak yang luar biasa. Kini kita masuk ke Kampung Anam, Landak, Sumatera Barat. Berikut reportase bagaimana jalsah di sana berlangsung begitu hikmat berkat ratusan peserta yang bahkan menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer. Dari Kampung Anam, Landak, Kalimantan Barat, bagaimana Jalsah Salanah 2025 dapat berlangsung hikmat selama 3 hari dari Jumat sampai Minggu 5-7 Desember 2025. Lanjut, ratusan peserta menempuh perjalanan ratusan kilometer dari berbagai daerah di sana di Kalimantan Barat ya demi memperkuat keimanan dan persaudaraan. Pertemuan tahun ini mengusung tema memancarkan Islam penuh cinta dan kedamaian. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama, unsur pemerintah desa dan kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta komunitas lintas iman seperti Gus Durian dan Saka Pontianak. Rangkaian acara utama terdiri dari sholat tahajud, ceramah keagamaan para mubalik, silaturahmi, hingga aksi sosial kemanusiaan. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif berkat dukungan semua pihak yang bersama-sama menjaga harmoni. Perjalanan jauh ratusan kilometer di Kalimantan Barat membuktikan totalitas jemaat Ahmadiyah dalam memperkuat keimanan. Komitmen spiritual ini harus berwujud pada aksi sosial dan kebangsaan tentunya. Sebagai penutup laporan utama malam ini, kita kembali ke Jawa Barat, tepatnya di Bekasi Raya, untuk merangkum pesan spiritualitas dan pesan kebangsaan yang menjadi inti dari Jalsah 2025. Jalsah Salanah 2025 di Masjid Mubarak Tambun, Bekasi Raya dihadiri hampir 1.000 peserta dari berbagai wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga sesama manusia, sekaligus sebagai wujud syukur memasuki usia 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Rangkaian kegiatan yang dilakukan selama 5-7 Desember mencakup ceramah keagamaan, sholat tahajud, dan ditutup dengan santunan anak yatim di hari terakhir sebagai bentuk bagian dari komitmen sosial jemaat. Sandi Siswantoro dari FPKUB Grand Wisata memuji peran Ahmadiyah dalam kerukunan beragama di Bekasi. Secara nasional, Jalsah Salanah 2025 dihadiri lebih dari 20.000 peserta di 22 lokasi. Menegaskan kolaborasi jemaat Ahmadiyah dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Sahabat serasa, Jalsah Salanah 2025 telah menjadi cerminan yang begitu sempurna dari tema tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah di Indonesia, yaitu memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian. Dari pengorbanan di Sumatera yang memilih menunda jalsah mereka demi aksi kemanusiaan, hingga apresiasi yang begitu tulus dari Komnas Perempuan, tokoh lintas iman, dan aparat keamanan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah membuktikan bahwa komitmen spiritual yang berpusat pada perbaikan diri dan ketakwaan harus selalu berujung pada kontribusi nyata bagi bangsa. Terima kasih banyak kepada lebih dari 20.000 peserta, ratusan tamu undangan, pemerintah daerah, dan juga aparat keamanan yang telah memastikan perayaan Tasyakur 100 tahun ini menjadi momentum persatuan. Akhir kata, saya Fadli dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah atas perhatian Anda. Mari kita terus memancarkan Islam yang begitu penuh dengan cinta dan kedamaian. Saksikan terus Serasa setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kunjungi Warta Ahmadiyah juga kanal resmi JAI lainnya untuk informasi dan inspirasi lengkap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.